kemudian kita semangat untuk belajar. Seperti biasa, untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Kita doa terlebih dahulu ya. Nasional dulu karena kita berharap rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia ini semakin tinggi. Jadi untuk hari ini kita nyanyinya lagu Garuda Pancasila. Tentang ekosistem. Mau menyampaikan bahwa tujuan kita mempelajari tentang tema 5 ini tentang ekosistem itu yang pertama dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan anak-anak ibu semuanya mampu untuk menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, anak-anak ibu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian, dengan membuat bagan, anak-anak ibu mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat itu, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, anak ibu mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang terakhir, dengan menyanyikan beberapa lagu, siswa semuanya dapat mengetahui tangga nada yang digunakan dalam lagu tersebut. Di gambar ini apa saja yang kalian dapatkan? Ada gambar apa saja? Kelinci. Terus ada apa lagi? Ada matahari. Kemudian ada pohon, ada air, apa lagi? Tanah, udara, ya. Itu semua termasuk ke dalam komponen ekosistem. Hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, ini dia. Jadi pengertian ekosistem makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi itulah disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu tersusun atas individu, ada populasi, ada komunitas. Tadi kalian ada sarapan kan? Ada. Nah, jadi kita itu memerlukan makanan untuk mendapatkan energi, sama seperti hewan. Dia juga memerlukan makanan untuk menambah energinya. Nah, jadi untuk hewan itu ada beberapa jenis makanannya. Yang pertama itu ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan.
Coba ada yang tahu kalau hewan yang makan tumbuhan itu apa? Contohnya kambing, sapi, kelinci. Terus dia juga ada hewan yang makanannya berupa hewan lain. Dia pemakan hewan lainnya apa? Kucing makannya tikus. Terus ada apa lagi? Kalau harimau makannya apa? Daging hewan lainnya juga. Ya, jadi ada dua jenis makanannya. Yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada hewan lainnya. Semuanya masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semuanya masih semangat. Kalau masih semangat, kita lanjutin lagi pembelajaran kita ya. Kira-kira dari teks tersebut itu termasuk ke dalam teks apa? Teks apa? Teks non fiksi. Jadi teks non fiksi itu teks yang berisikan informasi berdasarkan faktanya. Kalau cerita dongeng itu termasuk teks non fiksi bukan ya? Bukan. Itu teks apa? Fiksi, dia hayalan ya. Iya. Jadi kalau teks yang ekosistem itu dia nyata, bisa dipertanggungjawabkan, termasuk ke dalam teks non fiksi. Jadi anak ibu semuanya udah bisa bedain mana yang teks non fiksi dan teks fiksi. Kemudian kalau di dalam teks tersebut, coba ada yang bisa, ada yang bisa nyari pikiran utama sama informasi penting di dalam paragraf atau teks yang ekosistem tadi. Kalau pikiran utama itu gagasan pokok yang berisi inti sebagai dasar di dalam suatu paragraf. Dia menjadi dasar, dia menjadi inti dari paragraf tersebut. Kalau informasi penting itu suatu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang Abiotik yang mati, contoh air dan tanah. Biotik makhluk hidup, contoh hewan tumbuhan. Ekosistem dan juga komponennya. Jangan lupa belajar mengenal ekosistem. Ya, terima kasih. Ada yang tahu nggak tangga nada lagu? Ya, ada mayor sama minor. Kalau mayor itu ciri-cirinya dia bersifat optimis dan penuh keyakinan. Kemudian dinyanyikan dengan riang gembira. Riang gembira, ceria, menyenangkan dan penuh dengan semangat. Diawali dan diakhiri nada do. Jarak intervalnya itu ada 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kira-kira dari dua lagu yang tadi itu termasuk ke mayor atau bukan? Kira-kira lagunya semangat apa enggak? Semangat. Garuda Pancasila itu lagunya semangat. Riang gembira. Ke yang tadi itu lagu sepeda baru tapi kita modif menjadi ekosistem. Itu lagunya semangat juga. Jadi contoh dari lagu mayor itu seperti Garuda Pancasila dan sepeda baru. Di materi yang sudah kita bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, hal itu disebut dengan ekosistem. Kemudian tadi teks non fiksi itu teks yang berisi tentang apa? Fakta. Kemudian ada pokok utama, ada pikiran utama dan informasi penting di dalam paragraf. Nah, dan yang terakhir
Lagu bertangga nada mayor itu lagu yang memiliki semangat, riang gembira, kemudian dia diawali dengan tangga nada do. Ya, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini materinya. Untuk minggu depan kalian baca lagi bukunya tentang ekosistem, itu pembelajaran kedua. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Silahkan untuk ketuanya dipimpin lagi untuk doanya. Are you ready? Yes, we are. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Finish. Ada yang tahu contoh lagu bertangga nada mayor? Garuda Pancasila. Garuda